Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Ridho Abdillah dan masih bersama saya Ridho Hauzan Abdillah. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita masih membahas seputar Cisco. Nah, tetapi di sini saya akan mempelajari atau mengajari kalian tentang apa itu routing. Nah, jadi kalau teman-teman yang sudah mengikuti saya dari video ketika saya membahas mikrotik itu pasti sudah tidak asing ya sama yang namanya routing. Nah, jadi untuk konsepnya sendiri itu di sini saya mau coba untuk apa ya? Saya mau mencoba untuk mempersiapkan topologinya terlebih dahulu ya. Misalkan saya mau pakai router yang ini, kita coba cek dulu. Dia cuma punya berapa port ini? Dua ya. Saya nyari yang punya 3 port, teman-teman. Mana ya? Yang punya 3 port atau lebih lah, juga nggak apa-apa. Ini portnya berapa nih? Ini portnya 3. Boleh deh kita pakai yang ini ya. Misalkan di sini kita ada 2 router. Kita ganti namanya. Jadi router 1 ini kita ganti namanya menjadi router 2. Lalu kita tambahkan juga PC-nya ya. Sini ada PC 1 dan PC 2. Kita ganti dulu namanya PC 1 dan di sini adalah PC 2. Lalu kita hubungkan setiap ininya ya. Kita hubungkan di sini kita hubungkan lagi. Oke. Nah, jadi konsep routing itu seperti apa, teman-teman? Jadi routing itu adalah menentukan jalur untuk mengirimkan paket ya. Sederhananya seperti itu. Jadi misalkan di sini kita mempunyai topologi seperti ini ya, ada 2 router dan 2 PC. Di sini mereka itu mempunyai IP-nya masing-masing. Misalkan untuk di bagian sini itu networknya adalah 10.10.10.0/24. Lalu untuk network yang ada di sini adalah 192.168.1.0/24. Lalu untuk network yang ada di sini itu adalah 192 maksudnya kita akan pakai 10.10.20.0/24. Nah, nanti misalkan di sini ketika PC 1 ingin mengirimkan paket ke PC 2, itu paketnya itu harus melewati jalur yang mana, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi misalkan PC 1 ini kan atau si router ini belum berkenalan lah istilahnya, belum mengetahui ada rute menuju ke 10.10.20.0 ini. Nah, nanti kita bisa mengkonfigurasikan routing atau rutenya itu eh, bisa menggunakan 2 cara ya. Ada yang namanya static dan dynamic routing. Kalau static routing itu kita menentukan rutenya secara manual. Jadi misalkan di sini di routernya kita konfigurasikan kita mau ke jaringan ini 10.10.20, lalu kita mau lewat mana, seperti itu teman-teman. Jadi rumus untuk static routing atau routing itu kita mau kemana lewat mana. Nah, jadi kan misalkan di sini tuh adalah 192.168.1.1. Kalau di sini 192.168.1.2. Nah, berarti ketika si router ini ingin mengakses atau menentukan ke jalur 10.10.20.0 itu harus menggunakan jalur yang ini nih, teman-teman. Gig 0/0/0. Nah, berarti di sini kita akan konfigurasikannya. Kita mau ke sini lalu melewati IP yang ini yang dimiliki oleh interface gig 000 yang ada di router 2. Seperti itu, teman-teman. Itu untuk konsep dari static routing ya. Static routing atau kita akan menentukan jalurnya itu secara manual. Nah, tetapi itu ada juga yang namanya dynamic routing. Nah, kalau dynamic routing itu kita bisa menentukan jalurnya secara otomatis. Nanti si router misalkan kita konfigurasikan dynamic routing, nah nanti si routernya bakal menentukan atau ingin menentukan jalurnya mau lewat mana itu nanti ditentukan sendiri sama si routernya ya, teman-teman. Seperti itu. Jadi untuk di video kali ini kita akan membahas static routing terlebih dahulu aja ya. Karena
Untuk pembahasan dynamic routing itu jenisnya ada banyak ya teman-teman. Ada dynamic routing AGRP, BGP, dan OSPF. Itu kalau nggak salah ada 3 jenis ya untuk dynamic routing. Tapi kalau static routing itu hanya satu. Jadi kita di video kali ini hanya akan membahas untuk static routing terlebih dahulu ya. Oke, di sini kita mau mempersiapkan dulu topologinya. Di sini kita akan coba hapus dulu ya teman-teman. Kita akan mempersiapkan topologi yang baru. Oke, jadi untuk routernya di sini kita akan mempersiapkan topologi menggunakan dua router terlebih dahulu ya. Nanti untuk router-router selanjutnya kita akan praktekkan itu secara bertahap. Jadi kita akan mempraktekannya menggunakan dua router terlebih dahulu. Oke. Jadi di sini kita misalkan mau menggunakan router yang 2911, kita butuh dua ya. Di sini saya mau cek dulu ada berapa port. Oke, dia ada 3 port ya. Gigabit Ethernet 0/0, 0/1 dan 2. Berarti kita mempunyai router dengan 3 interface atau 3 port. Lalu kita akan mengkonekkan dulu, lupa, kita akan tambahkan dulu PC-nya. Sini PC 1 dan PC 2. Namanya jangan lupa diganti ya, biar nggak pusing. Ini adalah router 1. Di sini adalah router 2. Lalu di sini kita ganti menjadi PC 1. Di sini kita ganti menjadi PC 2. Oke. Lalu kita akan konekkan setiap router dan PC-nya. Di sini kita konekkan dulu ke sini. Setelah itu dari sini baru ke sini. Oke. Nah, di sini yang akan kita setup kan sebelum ke konfigurasi static routing-nya itu ada IP-nya ya. Jadi misalkan untuk jaringan yang ini itu atau interface yang ini, jaringan yang ini ya kita sebut saja, itu kita mau menggunakan IP misalkan 192.168.10.0/24. Nah, itu untuk jaringan yang ini ya, atau area yang ini, jalur ya, kita sebut saja jalur. Lalu untuk di sini jalur yang terhubung dari router ke router itu misalkan saya mau menggunakan 10.10.10.0/24. Oke, jadi ini adalah IP-nya. Lalu untuk di jalur yang ini, atau kita sebut saja jalur ketiga, saya menggunakan IP 192.168.20.0/24. Oke. Nah, jadi nanti kita akan konfigurasikan dulu IP-nya, yaitu dari PC, lalu routernya kita akan konfigurasikan IP-nya ya. Oke, langsung saja di sini kita masuk ke router 1 terlebih dahulu. Kita masuk ke tab CLI, ini kita terlebih dahulu. Masuk ke mode konfigurasi global, dan kita masuk ke interface gig 0/0 dan 0/1. Interface range FA, bukan FA ya, tapi kita menggunakan gig. Gig itu gigabit Ethernet teman-teman, untuk singkatannya. Tapi kalau kalian mau ngetik gig juga boleh. Misalkan 0/0 sampai 1. Lalu kita enter dan kita no shutdown kan terlebih dahulu, atau kita aktifkan ya. No shutdown. Oke, sekarang sudah aktif untuk interface-nya. Tapi interface gig 00 ini belum aktif ya. Kita coba aktifkan dulu interface gig 0/0 no shutdown. Oh, sebenarnya sudah menyala tetapi di sininya belum ya. Oke. Jadi kita sudah masuk di interface gig 00. Kita coba lihat bahwa IP yang akan kita gunakan adalah 10.10. Oh, maaf, kita tuliskan dulu IP address 10.10.10.1, dan jangan lupa kita masukkan subnet masknya. 0, oke. Setelah itu kita masuk ke interface gig 0/1. Nah, di sini IP address yang akan kita gunakan adalah 192.168.10.1. Lalu kita masukkan juga subnet masknya. Oke. Setelah itu kita setelah konfigurasikan IP untuk router 1, kita konfigurasikan juga IP untuk PC 1.
Di sini kita menggunakan statik aja ya. 192.168.10.10 misalnya. Dan untuk subnet masknya sudah. Nah, di sini kita akan isikan gateway-nya. Teman-teman sudah tahu ya, gateway itu kita isikan ke IP yang dimiliki oleh interface gig 0/1 yang ada di router 1. 10.1. Oke. Nah, sekarang kita coba tes koneksi dulu dari router 1 ke PC 1. Itu awal-awal pasti gagal, tapi untuk kedua kalinya insya Allah berhasil. Oke. Sekarang kita konfigurasikan IP di area kedua. Oke, kita masuk dulu ke interface range FA lagi. Gig 0/0 sampai 1. Oh maaf, ada typo. Lalu kita ketikkan no shutdown untuk mengaktifkan ininya ya. Oke, sudah aktif. Sekarang kita masuk dulu ke interface gig 0/0/0. Setelah itu kita kasih IP-nya. IP address. Nah, di sini kita menggunakan 10.10.10 ya. Oke. IP-nya adalah 10.10.10.2 karena titik 1 sudah dipakai oleh router 1. Dan jangan lupa kita masukkan subnet masknya. Oke. Setelah itu, kita masuk lagi ke interface gig 0/1. Lalu kita konfigurasikan IP address-nya itu 192.168.20.1. Jangan lupa kita masukkan subnet masknya. Oke. Sudah. Kita bisa exit dan kita konfigurasikan IP pada PC 2-nya. Di sini kita masukkan IP-nya 192.168.20.10. Oke. Nah, untuk default gateway-nya kita isikan IP router 2. 20.1. Oke. Sekarang kita akan coba tes koneksinya terlebih dahulu ya. Dari sini ke sini, dari router 2 ke PC 2 itu gagal, tapi insya Allah untuk kedua kalinya berhasil. Sekarang kita coba tes koneksi dari router ke router. Itu awal-awal pasti gagal, tapi untuk kedua kalinya sudah pasti berhasil. Oke. Jadi setelah kita meng-setup topologinya, di sini saya akan langsung untuk melakukan konfigurasi static routingnya. Oke. Sebelum kita mulai konfigurasi static routingnya, di sini kita akan coba untuk melakukan tes koneksi dulu ya. Kalau sebelumnya dari PC 1 ke router 1 berhasil, dari router 1 ke router 2 berhasil, dan dari router 2 ke PC 2 berhasil, sekarang kita coba apakah dari PC 1 ke PC 2 berhasil. Itu pasti gagal ya teman-teman. Kenapa bisa gagal? Karena di sini itu kita belum menentukan rutenya atau rute pengiriman paket atau pengiriman datanya itu mau kemana. Jadi misalkan dari router ini kita belum tahu nih misalkan dari PC 1 ingin mengirimkan paket ke PC 2. Jadi nanti si PC 1 bakal mengirimkan mengirimkan semacam pesan gitulah. Jadi dia begini. Hey router 1, ini saya ada paket yang akan dikirimkan ke IP 192.168.20.10. Terus paketnya dikirimkan ke si router. Nah, router ini itu bakal mengirimkan paketnya ke si router 2. Nah, tetapi si router 1 ini belum tahu nih IP dari atau IP lokal ya, atau kita sebut saja gimana ya jelasinnya. Jadi intinya kayak ini belum kenalan lah teman-teman sama jaringan yang ini gitu ya. Kita sebut saja seperti itu supaya lebih sederhana. Jadi si router 2 ini disuruh mengirimkan paket ke daerah yang ini atau jaringan yang ini, tetapi si router 1 belum tahu caranya ke sini itu melewati jalur yang mana gitu teman-teman. Ya, untuk istilah sederhananya ya. Nah, jadi cara untuk mengkonfigurasikannya atau menentukan jalur rutenya itu seperti ini. Kita masuk dulu ke router satunya. Nah, di sini tadi saya sudah mengetikkan do show IP route ya. Di sini kita coba ketikkan lagi do show IP route. Nah, di sini dia bakal menunjukkan
rute-rute yang sudah terdaftar pada router 1. Di sini kita sebut saja sebagai routing table ya. Nah, untuk bagian C ini itu ada statusnya ya. Statusnya ada C, berarti C itu connected. Nah, untuk connected itu IP-nya ada 10.10.10.0. Ini adalah IP network yang ini ya. Ini IP networknya. Nah yang ini IP networknya. Lalu setelah itu directly connected. Dan untuk L ini adalah lokal atau IP yang dimiliki oleh si interface gigabit Ethernet 0/0. Di sini juga ada keterangannya ya teman-teman. Untuk yang terkoneksi ke daerah yang ini. Lalu bagaimana cara untuk mengkonfigurasikan static routingnya? Nah, cara untuk mengkonfigurasikannya, teman-teman bisa ketikkan komen IP root seperti ini. Nah, setelah itu, ini berarti kita menentukan kita mau kemana dan melewati mana, teman-teman. Nah, karena kita mau memperkenalkan atau menambahkan daerah atau IP network 192.168.20.0 ini ke router 1, berarti kita tuliskan di sini itu 192.168.20.0 dan jangan lupakan subnet masknya. Nah, kalau kalian ingat, itu saya pernah bilang bahwa ketika kita ingin melakukan routing atau static routing, itu ada rumusnya, yaitu mau kemana lewat mana. Di sini, karena kita mau ke IP network 192.168.20.0, nah kita harus menentukan nih jalurnya ataupun gateway-nya itu lewat mana. Nah, karena di sini yang terkoneksi atau terhubung dari router 1 ke router 2 adalah gig 0/0 yang memiliki IP 10.10.10.2. Nah, berarti di sini kita akan masukkan IP 10.10.10.2 seperti itu, teman-teman. Setelah itu kita enter dan kita coba ketikkan do show IP route. Nah, di sini itu sudah ditambahkan pada routing table-nya ya. Di sini ada kita sebut saja tujuannya yaitu ke 20.0 dan via itu kita sebut saja sebagai lewat mana seperti itu. Jadi kita mau ke 20.0 melewati 10.10.10.2 seperti itu. Nah, apakah sekarang si PC1 sudah bisa berkomunikasi ke PC2? Tentu belum, teman-teman. Karena kita belum memperkenalkan dari router 2-nya ya. Jadi di router 2 ini kita belum mengkonfigurasikan static routing ke 10.0 seperti itu ya. Jadi langsung saja kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita ketikkan IP route, lalu kita ingat lagi rumusnya apa? Mau kemana, lewat mana. Karena kali ini kita mau ke IP network 192.168.10.0, jangan lupa kita ketikkan subnet masknya. Nah, pertanyaannya, di sini kita sudah tahu mau kemana, tetapi lewat mana? Nah, karena di router 2 ini yang terhubung ke router 2 adalah router 1 ya, yaitu interface gig 00 yang memiliki IP 10.10.10.1. Nah, berarti di sini kita ketahui bahwa untuk masuk ke network 10.0 itu kita harus melewati IP 10.10.10.1. Seperti itu, teman-teman. Oke? Setelah itu kita bisa langsung enter dan kita coba lihat dengan command do show IP route. Di sini itu sudah ditambahkan. Nah, yang ini ya. Kita mau ke IP network 10.0 via itu kita sebut saja melewati IP 10.10.10.0 seperti itu. Nah, sekarang kita coba untuk lakukan pengujiannya. Nah, untuk melakukan pengujian di sini kita masuk ke PC1, lalu kita pilih yang command prompt. Kita coba lakukan dengan ketikan ping, lalu kita ketik IP si PC2-nya dengan command ping 192.168.20.10. Kita coba enter. Teman-teman lihat sendiri bahwa sekarang mereka sudah bisa berkomunikasi atau dari PC1 ini sudah berhasil mengirimkan paket ke PC2. Nah, sekarang kita coba dari PC2 ingin coba berkomunikasi atau mengirimkan paket ke PC1. Kita lakukan dengan command ping 192.168.20.0.
10.10 maksudnya. Setelah itu kita enter. Nah, sekarang dari PC 2 itu juga sudah berhasil berkomunikasi ke PC 1. Jadi seperti itulah teman-teman cara untuk mengkonfigurasi static routing ya. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, static routing di sini itu memiliki rumus dari mana mau kemana, lewat mana. Di sini kita coba ketikkan terlebih dahulu deh DST dan SRC-nya. Atau nggak usah lah, kalian sudah tahu lah ya. Jadi rumusnya adalah mau kemana, lewat mana. Jadi misalkan di sini dari router satu ini ingin ke sini ya, lalu melewati IP yang ini, seperti itu. Oke. Jadi untuk konfigurasi static routing untuk dua router mungkin cukup sampai di sini. Selanjutnya kita akan men-setup topologi 3 router. Jadi kita akan menambahkan router baru dan PC baru yang akan kita konfigurasikan static routing juga. Untuk topologi router ketiga di sini sudah saya buat ya. Di sini saya akan beri nama dulu. Kita ke config, lalu di sini kita ganti namanya menjadi router 3 atau R3. Oke, sudah. Nah, sekarang ini kan sudah saya tambahkan IP belum. Maksudnya kita sudah tambahkan perangkatnya yaitu router 3 dan PC 3. Sini kita ganti dulu namanya jadi PC 3. Oke. Nah, tetapi untuk IP-nya itu belum kita konfigurasikan ya. Jadi kita akan mengkonfigurasikan di gig 0/2 yang ada di router 2, di gig 0/0 dan 0/1. Untuk keterangan IP-nya di sini saya sudah menuliskan ya. Ini untuk kita sebut saja daerah atau sebut saja area 10.10.20.0 yang dimiliki oleh jaringan router. Jadi terhubung dari router ke router. Nah, tetapi di sini juga kita menambahkan jaringan baru yaitu dengan IP 192.168.30.0 atau kita sebut saja sebagai jaringan dari router ke PC yang ketiga. Untuk IP networknya ini dan untuk IP dari setiap interface-nya ini juga sudah saya tambahkan keterangannya. Oke. Jadi langsung aja kita akan melakukan konfigurasinya ya. Di sini kita masuk dulu ke router 2. Kita bisa ketikkan atau masuk dulu ke interface gig 0/2. Lalu setelah itu kita ketikkan no shutdown untuk menyalakan interface-nya. Lalu setelah itu kita konfigurasikan IP-nya terlebih dahulu dengan komen IP address 10.10.20.1 dan jangan lupa kita masukkan subnet mask-nya. Oke, sudah. Nah, setelah itu kita akan masuk ke router 3, lalu kita konfigurasikan IP dan IP-nya aja sih, teman-teman. Dan static routing-nya tentu saja. Oke. Langsung saja di sini kita bisa masuk ke interface range gig 0/0 sampai 1. Kita ketikkan no shutdown untuk mengaktifkan interface-nya, lalu setelah itu kita masuk ke interface gig 0/0 yang terhubung ke router 2. Di sini kita lihat bahwa IP yang akan kita gunakan adalah 10.10 kita ketikkan dulu IP address-nya ya. IP address 10.10.20.2 lalu kita masukkan subnet mask-nya. Oke. Setelah itu kita bisa exit, kita keluar lalu kita masuk lagi ke interface gig 0/1 yang terhubung ke PC ya. Kita tambahkan juga IP address-nya sebagai gateway 192.168.30.1. Lalu kita tambahkan subnet mask-nya. Oke. Kalau sudah, kita coba atau langsung saja kita konfigurasikan IP pada PC 3-nya. Di sini langsung saja kita ketikkan 192.168.30.10 dan subnet mask-nya sudah, dan terakhir kita tambahkan gateway-nya yaitu 192.168.30.1. Enter, berhasil. Nah, sebelum kita konfigurasikan static routing-nya, kita harus mencoba tes koneksi dulu nih dari router 2 ke router 3. Itu violet,
tetapi kita coba untuk kedua kalinya, insya Allah sudah berhasil. Oke. Sekarang setelah itu kita coba dari router 3 ke PC3, itu awal-awal pasti gagal, tetapi untuk kedua kalinya, insya Allah berhasil. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah dari router 1 itu sudah bisa berkomunikasi dengan router 3? Jawabannya belum, teman-teman. Kenapa? Karena router 1 itu walaupun di routing table-nya sudah kita tambahkan IP 192.168.20.0. Nah, tetapi untuk daerah atau network yang ini 10.10.20.0 dan 192.168.30.0 itu belum kita tambahkan di routing table-nya. Oke, jadi kita akan coba buat supaya mereka semua bisa saling berkomunikasi ya. Langsung saja di sini kita akan mulai konfigurasi routingnya dari router 1 terlebih dahulu deh ya. Langsung saja. Di sini kita masuk ke mode konfigurasi global. Lalu setelah itu kita ketikkan lagi ya caranya IP root. Nah, teman-teman ingat kan untuk rumusnya? Mau kemana, lewat mana? Karena kali ini kita mau ke IP network 10.10.20.0, jangan lupa masukkan subnet masknya. Dan selanjutnya kita harus menentukan mau lewat mana. Nah, kita sudah tahu ya bahwa di sini untuk mengakses network 20.0 kita harus melewati interface gig 00 yang memiliki IP 10.10.10.2. Langsung saja kita ketikkan 10.10.10.2. Oke. Dan kita akan coba ketikkan lagi IP root. Nah, sekarang karena di sini dari router 1 ke network yang ini sudah berkenalan, sekarang kita akan berkenalan lagi dari router 1 ke network 30.0. Oke. Langsung kita bisa ketikkan IP root 192.168.30.0. Lalu kita ketikkan subnet masknya 155.0. Dan teman-teman sudah ingat ya bahwa kita mau ke 192.168.30.0 itu lewat interface yang ini. Nah, mungkin kalian bingung, Bang, kenapa nggak masukkan interface 10.10.20.2? Nah, karena di sini secara port itu yang terkoneksi ke router 1 adalah router 2. Jadi kita memasukkan IP-nya tuh yang ini, bukan yang ini, teman-teman. Seperti itu ya. Langsung saja kita ketikkan lewat mananya atau gerbangnya itu ke 10.10.10.2. Setelah itu kita enter dan kita coba lihat dengan komen do show IP root. Setelah itu kita enter. Nah, di sini sudah ditambahkan ya pada routing table-nya network 20.0 dan 192.168.30.0. Nah, sekarang kita akan coba koneksikan maksudnya kita coba mengirimkan paket dulu dari router 1 ke router 3. Itu awal-awal pasti fail ya, teman-teman. Sekarang kita coba lagi. Oh, masih valid ya. Mungkin karena di router 3-nya ini belum kita konfigurasikan static routing ke 10.10.10.0. Jadi makanya mereka belum belum bisa berkomunikasi, teman-teman. Jadi langsung aja setelah kita konfigurasikan static routing di router 1, kita ke router 2. Nah, karena router 2 ini secara default itu langsung terhubung melalui kabel ke interface ini, berarti kita tinggal mengkonfigurasikan static routing menuju ke network 30.0 atau istilahnya kita kenalkan ya, kita berkenalan dari router 2 ke network 30.0. Langsung saja kita ketikkan IP root 192.168.30.0. Lalu kita masukkan subnet masknya. Nah, di sini kita tentukan mau lewat mana. Nah, karena dari router 2 itu terhubung ke router 3-nya melalui gig 00 dengan IP 10.10.20.2, langsung saja di sini kita ketikkan 10.10.20.2.
Lalu setelah itu kita enter. Nah, sekarang kita coba ya teman-teman. Dari router 3 ini, atau kita coba ketikkan dulu nih, kita cek dengan komandu show IP route apakah sudah ditambahkan ke routing table-nya. Kita coba lihat, sudah ya teman-teman. Itu di sini itu ada keterangannya. Sudah berkenalan dengan 30.0 melalui 10.10.20.2. Nah, kalau di sini juga sudah ya. Oke, di sini juga sudah. Nah, berarti terakhir kita harus mengkonfigurasikan static routing di router 3-nya. Nah, karena router 3 ini belum dikonfigurasikan static routing apapun, jadi otomatis kita harus memperkenalkan network yang ini 20.0, lalu network yang ini 10.0, dan network yang ini ya, teman-teman, 10.10.0. Seperti itu. Jadi langsung saja kita konfigurasikan IP route. Lalu setelah itu kita mau kemana? Misalkan mau ke 192.168.20.0 terlebih dahulu. Jangan lupakan subnet masknya. Lalu setelah itu lewat mana? Karena dari router 3 ini yang terhubung ke router 2 adalah interface gig 0/2 dengan IP 10.10.20.1, dan langsung saja di sini kita ketikkan lewat mananya atau gerbangnya adalah 10.10.20.1. Setelah itu kita enter dan kita coba lagi IP route 10.10.10.0. Kita lakukan hal yang sama ya. 255.255.255.0. Lalu untuk gateway-nya atau mau lewat mananya itu lewat 10.10.20.1. Itu kita mau ke network 10.10.10.0 ya. Yang ini teman-teman maksudnya. Lalu melewati yang ini gerbangnya. Seperti itu. Langsung saja kita enter. Terakhir kita akan tambahkan lagi ke routing table-nya adalah 192.168.10.0. Lalu kita tambahkan IP subnet masknya, dan terakhir kita tambahkan juga gateway-nya mau lewat mana, yaitu 10.10.20.1. Setelah itu kita bisa langsung enter dan kita coba ketikkan do show IP route. Nah, di sini sudah jelas ya bahwa sekarang itu sudah berkenalan dengan 10.10.10.0, lalu dengan titik 10 juga sudah, di sini juga sudah. Sekarang kita akan coba untuk mengirimkan paket terlebih dahulu. Sekarang kita coba kirimkan paket dari router 3 ke router 1. Sekarang sudah successful. Yang sebelumnya itu gagal-gagal ya, sekarang sudah successful. Begitupun sebaliknya, dari router 1 ke router 3 juga sudah successful. Nah, itu baru dari routernya, teman-teman. Sekarang kita akan coba kirimkan paket dari setiap PC-nya. Ya. Sekarang kita mulai dari PC 2. Dari PC 2 kita coba ping ke IP yang dimiliki oleh PC 3, yaitu 30.1. Langsung saja kita ketikkan 192.168.30.10, lalu kita enter, dan teman-teman bisa lihat sendiri bahwa sekarang dia sudah mereplay dengan sukses. Berarti sudah berhasil untuk praktek routingnya. Sekarang dari PC 1 kita coba ping ke PC 3 192.168.30.10. Setelah itu kita enter, dan dari PC 1 ke PC 3 juga sudah berhasil. Seperti itu, teman-teman. Oke. Sebenarnya untuk static routing ini menurut saya cukup mudah ya, karena teman-teman hanya harus mengetahui rumusnya dulu, yaitu dari mana mau kemana. Di sini kita akan coba ketikkan ya. Itu pertama ada SRC. Sebut saja SRC ini sebagai sumber. Jadi misalkan dari mananya itu adalah sumbernya. Jadi misalkan di sini dari 192.168.10.0 atau titik 10.10 itu mau ke DST-nya. Nah, di sini untuk DST adalah tujuan, teman-teman. Atau sebut saja sebagai destination.
Itu tujuannya misalkan ke 192.168.20.10 dan 192.168.30.10 seperti itu teman-teman untuk tujuannya ya. Sebentar, manual aja deh. Oke, begitu ya. Jadi ini adalah rumusnya teman-teman. Jadi misalkan sumbernya itu dari sini, ingin bisa mengakses atau tujuannya ke sini dan ke sini, seperti itu. Ya. Oke. Berarti saya anggap untuk konfigurasi dan setup topologi static routing dengan 3 router sudah berhasil, dan selanjutnya kita akan coba untuk melakukan static routing tapi menggunakan VLAN ya. Untuk konfigurasinya dan setupnya akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Oke teman-teman, pembahasan terakhir kita adalah kita akan coba melakukan static routing, tetapi kita akan menggunakan VLAN. Jadi di sini kita akan meng-setup topologinya terlebih dahulu. Kita akan membutuhkan sebuah router lagi, maksudnya adalah switch. Ya, di sini kita akan membutuhkan switch yang terhubung dari router 3 ke switch. Oke. Setelah itu kita butuh PC. Nah, di sini kita membutuhkan 4 PC ya. Misal dari PC ini dan PC ini. Oke. Begini ya, teman-teman. Kita akan konekkan terlebih dahulu kabelnya. Ini ke sini, ke sini, ini ke sini dan ke sini. Oke. Nah, nanti untuk PC di sini kita ganti dulu namanya. Oh, sebentar kita ganti namanya. Ini menjadi PC 4. Ini PC 5. Lalu di sini adalah PC 6 dan di sini adalah PC 7. Oke. Nah, jadi di sini kita akan coba untuk mengkelompokkan terlebih dahulu ya. Untuk PC 6 dan 7 kita akan ubah atau kita akan kelompokkan mereka menjadi menjadi VLAN 10. Ini adalah VLAN 10, dan untuk yang di bawah ini yaitu PC 4 dan PC 5 itu akan menjadi VLAN 20. Oke. Di sini kita kasih nama dulu VLAN 10 dan di sini adalah VLAN 20. Oke. Nah, setelah itu kita harus ada beberapa hal yang harus kita konfigurasikan. Di sini kita akan menambahkan untuk interface gig 0/2 yang ada di router 3, kita akan tambahkan IP-nya ya, yaitu 10.10.10.30.1 ya. Itu adalah untuk IP-nya, IP interface utamanya. Lalu untuk VLAN 20 di sini kita akan berikan IP yaitu 172.16.10.20.0/24. Ini adalah IP untuk VLAN 20, dan untuk VLAN 10 IP-nya adalah 172.16.10.0/24 seperti ini. Oke. Nah, langsung saja kita akan masuk dulu ke switch-nya untuk memasukkan interface-interface ini sesuai dengan VLAN-nya. Oke, langsung saja kita masuk ke tab CLI. Kita masuk ke mode konfigurasi global. Lalu setelah itu pertama-tama kita harus mengkonfigurasikan interface FA0/1-nya sebagai terang ya. Kita ganti switch portnya menjadi mode terang. Interface FA0/1, switch port mode terang. Oke, sudah. Setelah itu kita bisa langsung exit dan masuk ke interface range FA0/2 sampai 3. Oh, maaf teman-teman, kita belum membuat VLAN-nya ya. Kita harus buat dulu VLAN-nya nih. Yaitu adalah VLAN 10 dan VLAN 20. 20. Oke, sudah. Setelah itu kita exit. Baru kita masuk ke interface FA2 dan 3. Dan kita lihat ya, benar kan FA2 dan 3 yang akan kita masukkan ke VLAN 10.
Oke, langsung saja. Langsung switch port, mode akses, lalu switch port, akses VLAN 10. Seperti ini, lalu kita enter. Kita keluar dan masuk lagi ke interface range FA0/4 sampai 5. Berarti kita masuk ke dua interface sekaligus ya. Dan interface FA04 dan 5 itu kita akan masukkan ke VLAN 20. Oke, langsung saja kita enter, lalu switch port, mode akses, lalu switch port, akses VLAN 20 seperti ini. Oke. Nah, tetapi setelah kita membuat interface apa nih namanya? VLAN-nya, kita sudah membuat VLAN-nya. Tetapi untuk gateway VLAN-nya itu kita belum buat ya. Nah, di sini kita akan buat di router 3-nya. Kita masuk dulu ke mode konfigurasi global. Dan di sini untuk interface gig 0/2-nya akan kita aktifkan terlebih dahulu. Interface FA lagi. Gig 0/2 no shutdown. Nah, setelah itu kita akan buat IP-nya, yaitu IP address 10.10.30.1 kita masukkan subnet masknya 0, oke. Nah, karena kita mau membuat gateway untuk VLAN, kita harus membuat dulu yang namanya ini ya teman-teman, kita harus membuat yang namanya sub interface. Nah, teman-teman ingatkan cara membuat sub interface? Itu kalian bisa tinggal ketikkan interface mana yang akan kita tambahkan sub interface. Karena di sini interface yang tersambung ke switch itu adalah FA0 gig 02 yang tersambung ke switch. Berarti di sini kita akan membuat sub interface-nya adalah gig 0/2 titik 10. Teman-teman ingat ya, ketika kita ingin membuat sub interface, tambahkan titik. Setelah itu kita bisa langsung enter. Dan kita ketikkan IP, kita encapsulation-kan terlebih dahulu, encapsulation.1q10 untuk mendefinisikan bahwa sub interface 2.10 ini akan kita masukkan ke VLAN 10. Oke, baru setelah itu kita bisa ketikkan IP address. IP address-nya adalah di sini kita lihat ya. Oke, untuk VLAN 10 itu kita akan menggunakan IP yang ini. Berarti kita akan gunakan IP-nya adalah 172.16.1.1 titik 1 kan apa titik 10? Titik 10 ya teman-teman. Titik 10.1 baru kita masukkan subnet masknya. Oke, setelah itu kita enter, kita keluar. Lalu kita buat juga interface untuk VLAN 20-nya. Titik 20. Oke. Setelah itu kita encapsulation kan, encapsulation.1q20. Lalu kita tambahkan IP address-nya. 172.16.20.10. Betul kan titik 20.10? Oh, maksudnya titik 20.0 ya. Berarti di sini titik 20.1 dan kita tambahkan subnet masknya. Oke. Setelah itu setelah kita konfigurasikan VLAN dan IP untuk gig untuk interface-nya, atau kita sebut saja gateway ya, gateway untuk setiap VLAN-nya, kita akan konfigurasikan IP pada PC-nya. Sini adalah 172.16.20.10 itu untuk VLAN 20 ya berarti. Nah, subnet masknya 255.255.255.0, gateway-nya kita isikan 172.16.20.1. Oke. Setelah itu kita konfigurasikan juga untuk setiap PC-nya. Maaf, kelebihan 1.5-nya. Oke. Gateway kita masukkan 172.16.20.1. Oke. Di sini juga kita konfigurasikan IP-nya. Ini IP untuk VLAN 10 ya. Kalau sebelumnya adalah VLAN 20, berarti titik 10.10.
Oke, default gateway-nya adalah 172.16.10.1. 172.16.10.11. Lalu gateway-nya ini subnet mask maksudnya, lalu gateway 172.16.10.1. Oke, sekarang kita sudah selesai untuk meng-setup topologinya. Nah, di sini kita akan coba untuk tes koneksi terlebih dahulu ya. Di situ kita akan coba kirimkan paket dari PC 4 ke PC 7. Itu awal-awal pasti gagal, teman-teman. Tapi untuk kedua kalinya insya Allah sudah berhasil. Oke, jadi untuk antar VLAN di sini sudah berhasil ya. Tes koneksinya sudah berhasil. Nah, tetapi di sini kita akan coba untuk tes koneksi dari PC 3 ke PC 4 itu bisa successful. Kenapa bisa successful? Karena di sini kalau kita masuk ke router 3 dan kita coba cek dengan komando show IP route. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan bahwa untuk nah, di sini teman-teman. Untuk sub interface atau network VLAN 1 dan VLAN 20-nya itu sudah otomatis masuk ke routing table. Jadi dia nggak perlu kita konfigurasikan static routing lagi karena mereka masih terhubung ke satu router, jadi mereka bisa saling berkomunikasi. Sedangkan kalau dari PC 2 dan PC 1 ingin coba berkomunikasi dengan VLAN 20 dan VLAN 10 itu nggak bisa karena sudah berbeda router ya. Jadi kita harus mengkonfigurasikan static routingnya dari router 2 dan router 1. Seperti itu teman-teman. Oke. Dan nanti di pembahasan terakhir kita akan coba untuk melakukan static routing dari router 1 dan router 2-nya. Oke, langsung saja kita masuk ke router 2 terlebih dahulu ya. Kita akan konfigurasikan static routing dari router 2 terlebih dahulu. Langsung saja. Di sini teman-teman ketikkan IP route untuk menambahkan rute menuju ke VLAN 10 dan 20-nya. Di sini kita masukkan dulu ke yang VLAN 10 ya, yaitu untuk IP networknya adalah 172.16.10.0 dan kita tambahkan subnet masknya. Lalu setelah itu kita tambahkan gateway-nya. Teman-teman ingat dari mana? Maksudnya mau kemana lewat mana? Karena dari router 2 ini dia terhubung ke router 3 melalui gig 0/0 yang memiliki IP 10.10.20.2. Berarti di sini kita masukkan 10.10.20.2, enter. Nah, itu adalah untuk VLAN 10 ya. Nah, di sini untuk VLAN 20 sama aja. Yang kita akan ubah hanya di bagian sini saja, teman-teman. Langsung saja kita ubah ya, yaitu 172.16.20.0. Baru setelah itu kita enter. Dan sudah, teman-teman. Mungkin segitu saja. Terakhir, kita akan coba konfigurasikan static routing pada router 1. Oh, sebentar, kita akan coba cek dulu deh. Dengan komando show IP route. Nah, di sini teman-teman kita coba lihat. Ini sudah kita tambahkan ya ke routing table-nya. Nanti kita akan coba untuk konfigurasi static routing ke VLAN 10 dan 20 melalui router 1. Oke, langsung saja kita ketikkan command IP route 172.16.10.0. Lalu kita tambahkan subnet masknya. Nah, terakhir kita mau ke tujuannya VLAN 10 dan kita mau lewat mana nih? Nah, kita akan lewat sini ya, teman-teman sudah jelas. Itu interface gig 00 yang ada di router 2. Oke, langsung saja kita ketikkan IP-nya yaitu 10.10.10.2, enter. Lalu kita ulangi lagi komen tersebut. Yang akan kita ubah adalah ininya aja untuk ke VLAN 20. Setelah itu kita bisa langsung enter dan kita coba cek dengan komando show
interface lagi IP root. Nah, di sini kita coba perhatikan bahwa untuk ini yang menuju ke VLAN 10 dan 20 sudah kita sudah kita tambahkan ke routing table-nya. Nah, sekarang kita akan coba tes kirimkan paket ya dari PC 2 ke VLAN 10 dan 20-nya. Kita akan coba cek dari PC 2 ke PC 4 itu langsung successful. Dari PC 2 ke PC 5 sekarang itu langsung successful. Berarti untuk konfigurasi static routingnya itu sudah berhasil ya tanpa adanya kesalahan atau gangguan. Nah, dari VLAN 10 yaitu PC 7 ke PC 2 berhasil. Sekarang dari PC 6 ke PC 2 berhasil, teman-teman. Terakhir kita akan coba kirimkan paket dari PC 6 ke PC 1 berhasil. Dari PC 7 ke PC 1 berhasil. Dari PC 4 ke PC 1 berhasil. Lalu terakhir dari PC 5 ke PC 1 juga berhasil. Oke. Jadi saya anggap untuk pembelajaran tentang static routing ini sudah selesai ya, teman-teman. Dan untuk hasilnya adalah successful. Berarti sudah berhasil ya tanpa adanya gangguan atau masalah. Yeay, tepuk tangan. Nah, jadi kalau kita ambil kesimpulan dari static routing ini, dari semua yang sudah kita pelajari, teman-teman pasti sudah paham ya bahwa static routing itu kita gunakan sebagai penentuan jalur rute tercepat untuk mengirimkan paket. Nah, jadi misalkan dari sini router 2 ingin mengirimkan paket ke PC 4, itu kita harus memperkenalkan dulu dari router 2 itu tujuannya adalah ke IP network yang ini, VLAN 20. Nah, tetapi untuk lewat mananya itu adalah lewat interface yang ini atau interface terdekat lah yang terhubung secara langsung. Seperti itu. Jadi itu adalah pembelajaran untuk static routing ya, teman-teman, atau kita menentukan jalur pengiriman paketnya itu secara manual. Jadi namanya adalah static. Nah, nanti di video selanjutnya kita akan coba untuk belajar tentang dynamic routing. Nah, dynamic routing itu ada 3 ya. Ada IGRP, kita coba ketikkan ya. Nanti di part selanjutnya kita akan belajar tentang dynamic routing. Itu ada AGRP, lalu ada OSPF, dan terakhir itu ada BGP. Nah, nanti adalah tiga dynamic routing inilah yang akan kita pelajari nanti ya di video selanjutnya. Oke? Mungkin videonya untuk static routing akan selesai sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan saya harap video ini bisa membantu kalian terutama ketika kalian sedang belajar tentang Cisco. Oke? Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.